15 meter seperti itu. 15, paling sedikit 15 meter ke kanan dan ke kiri. Ya, dari pinggir, kalau tidak bertanggul tergantung dari tepi sungai. Dari tepi sungai yang sudah misalkan itu sudah ada tanggulnya ya. Bukan Pak, kalau tanggul ini sebenarnya pada penahan yang melebihi dari tanah elevasi dasar seperti itu. Ini Pak Kakan, jadi banyak yang disampaikan di 15 sampai bahkan ada yang 20 meter. Ini muncul sertifikat. Dan ada di situ yang digunakan perumahan, dibangun perumahan oleh itu. Karena dasarnya ini Pak, saya bisa punya izin sertifikat Pak. Mohon bisa dijelaskan Pak. Jadi Pak, kalau kita melihat sungai ini ya, sungai berarti sungai itu kalau di dalam pikiran kita itu pasti akan sama ya. Cuman secara faktanya kalau kita misalkan cek di nanti bisa di Google lah untuk ininya, ternyata aliran sungai itu bisa berpindah-pindah. Jadi bisa apa ya, yang awalnya ini seperti ini nanti melebar di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan itulah makanya penting adanya penetapan sehingga kita bisa melihat mana secara ini pada saat itu mana yang merupakan sungai, mana yang boleh dibangun, mana yang tidak boleh dibangun. Nah, kemudian kalau misalkan ini seperti saat ini yang sedang menjadi kebijakan di kementerian, kami malah mengimbau kepada instansi terkait yang ngurus SDA, malah mari untuk daerah sempadan ini kita sertifikatkan atas nama negara semua, sehingga bisa jelas mana sih yang boleh untuk dipakai oleh masyarakat, mana yang tidak. Jadi tidak ada abu-abu lagi mana. Sehingga kalau misalkan disertifikatkan sebagaimana yang terjadi di situ-situ atau danau-danau yang ada di Jabodetabek, itu jelas ininya. Mana ketika nantinya ada masuk ke misalkan ke daerah situnya, maka itu sudah tidak diperkenankan. Mungkin itu Pak. Iya Pak Kakan, tapi belum menjawab pertanyaan saya. Jika sepadan sungai itu muncul sertifikat atas nama perorangan atau PT, kita bisa. Kalau untuk pemilikannya, ya, kalau untuk pemilikan sebenarnya tidak ada ini Pak. Selama itu tidak ada larangan, jadi itu masih dimungkinkan. Jadi kalau ada larangan itu yang dirikan sesuai dengan PP 16 tahun 2004, kawasan lindung itu bisa diberikan sertifikatnya kecuali kawasan hutan. Jadi ketika dia adalah kawasan hutan, maka dia tidak diperkenankan untuk ini. Nah, kalau untuk kawasan lindung dalam rangka untuk menjaga itu malah harus disertifikatkan untuk menjaga terkait bagaimana mana yang jelas yang daerah sempadan itu. Cuman disertifikatkannya tentu oleh yang berwenang, pemerintah. Terima kasih. Kayaknya butuh khusus lebih ini lagi, karena temuan kami itu dan pemikiran kami dari abu-abu itulah akhirnya muncul, mohon maaf Pak Ketua RI, muncul apa yang dilakukan oleh pengembang itu. Mereka bisa membuat bukan hanya fase nanti di sepadan sungai itu berdiri bangunan rumah yang menurut peraturan kami sudah diskusi dengan SDA juga, Pak ini sepadan sungai Pak, nggak bisa berdiri di sini. Setelah kita cross check, mereka dasarnya dari developer, mereka punya sertifikat Pak. Dan mereka sebetulnya tahu kalau sepadan sungai itu tidak boleh dibangun rumah, tapi misalkan fasum atau apa boleh, jalan itu boleh. Tapi rata-rata mereka, bukan rata-rata ya, ada yang salah menafsirkan itu karena abu-abunya itu. Kalau berdasarkan penetapan RDTR, saya rasa RDTR provinsi lebih dulu yang bisa jadikan dasar.
Mungkin ada sahabat-sahabat komisi yang ingin menghubung Pak Kakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi C beserta seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin, tamu orang yang saya hormati, tidak saya sebut satu persatu. Jadi sepertinya Pak Ketua, ini diskusi soal teknis sepadan sungai, tentunya nanti kita butuhkan waktu khusus karena hari ini kita fokus pada penyelesaian harga wilayah tegal besar. Namun demikian Pak Kakang, perlu kami sampaikan kalau kami sebenarnya mendukung dan sepakat dengan apa yang jenengan sampaikan tadi. Maka hal-hal yang harus dilindungi oleh negara itu memang harus dikuasai negara dalam bentuk sertifikasi, kan gitu, hutan, sepadan pantai, agar masyarakat tidak seenaknya sendiri juga menggunakan itu, termasuk developer. Nah, ini posisi yang disebut Pak Ketua tadi, ada salah satu lokasi. Kalau tadi dari PU Provinsi Pak Gus sudah jelas menyatakan bahwa kedalaman 3-20 meter itu masuk di wilayah perkotaan tanpa tanggul, itu lebar ke kanan dan kiri minimal 15 meter ya Pak Gus ya. Faktanya di 15 meter inilah yang disertifikat, gitu loh. Makanya nggak ada tempat sungai bernafas, nggak ada. Dan yang seperti ini kalau perorangan saja bisa, saya meyakini developer jauh lebih bisa Pak. Saya meyakini itu. Nah, ini yang nanti kita diskusikan khusus Pak. Makanya kenapa kok Pak Jenengan hari ini kita minta juga pendapat untuk salah satu solusi menyelesaikan teman-teman wilayah tegal besar. Hari ini kita undang juga OJK dan perwakilan BTN ya Bu. Dari BTN ya Bu. Pimpinan BTN sendiri. Oh betul, oke. Jadi izin Pak Ketua, tadi kan kita sepakati kita selesai tidak lama-lama ya. Jadi mungkin kita fokus, nanti kita minta masukan dari Ketua ini kaitan dengan apa yang sudah kita bicarakan minggu yang lalu. Ya, sayangnya hari ini developer tidak hadir, tidak kirim surat, tidak ada perwakilan juga di sini. Ini agak susah juga ya. Yang kami butuhkan ini Pak Bu BTN ya dan OJK. Kenapa kami undang OJK? Karena keterkaitan dengan bagaimana nasib nama baik dari teman-teman 52 kakak ini yang pertama. Yang kedua, tidak hanya sekedar nama baik, keselamatan, kemudian kenyamanan mereka tinggal di bantaran sungai. Jadi 52 kakak ini hari ini merasa gamang Pak OJK Pak Adit ya, dan dari BTN. Kenapa? Mereka tinggal di lokasi yang ini mereka mempertaruhkan masa depan. Bisa jadi mempertaruhkan nyawa juga kalau banjirnya lebih besar dari kemarin. Karena faktanya kemarin sudah ada yang kelelep betulan. Ya. Ada yang kelelep betulan di atas 1,5 meter, bahkan sampai ada yang 2 meter. 2 meter setengah. Bayangkan, tinggi kita aja nggak ada yang 2 meter, itu sudah 2,5 meter. Nah ini kemarin sebenarnya kami ngasih PR kepada developer, juga direkomendasikan oleh Ketua RE agar terjadi komunikasi dengan Bank BTN termasuk OJK tentang masa depan kredit mereka. Kegampangan mereka hari ini adalah itu rumah mau dibayar terus, nanti banjir tidak dibayar pasti kena BI checking, kan begitu. Sementara mau menempati itu, mereka hari ini posisinya siapa yang bisa menjamin di situ tidak banjir lagi dengan posisi konstruksi baik dinding penahannya maupun tembok di dalamnya yang asal-asalan seperti itu tanpa ada spek teknis menurut saya. Karena kalau spek teknis menurut Pak Ketua RE pada waktu itu bangun bronjong itu habisnya juga tidak sedikit, kan begitu.
Nah, kami ingin minta, walaupun saya nggak tahu apakah Pak Haji Lutfi kemarin sudah berkomunikasi dengan OJK dan Bank BTN atau belum, yang jelas di ruangan ini juga direkomendasikan oleh Ketua RIS sebagai induk organisasi dari 9 Bintang untuk melakukan komunikasi terhadap 52 warga yang terdampak secara langsung. Solusinya dua, ya kami mungkin bisa ya satu mungkin relokasi titik rumahnya, yang kedua mungkin ada semacam relaksasi kredit atau apa namanya ya, yang itu bisa setidak-tidaknya bisa melegakan teman-teman dari Villa Indah Tegal Besar. Nah, kalau memang itu memungkinkan, nah itu mekanismenya bagaimana? Karena ini kita anggap bukan force majeure biasa ya. Ini kecelakaan yang disengaja kalau menurut saya. Kenapa? Sudah tahu itu bantaran sungai dari set plan. Mungkin nanti suatu saat Pak akan perlu turun ke sana. Ajak tuh. Sudah ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah berarti kan jenengan sudah mikir ini untuk bantaran sungai. Nah gitu kira-kira. Ini yang harus kita carikan solusi. Jadi kalau hari ini pihak pengembang perumahan tidak bergerak, ini bisa jadi tuntutan pidana. Karena kaitan dengan hak asasi, termasuk dengan apa kewajiban-kewajiban teman-teman ini yang nantinya ini tidak bisa terbayarkan karena hari ini posisi mereka mau menempati rumah itu juga takut. Padahal usaha harian yang dilakukan mereka, tempat mereka mencari uang juga di rumah itu. Nah kemarin setelah terjadi kejadian itu, yang tidak hanya mungkin ukur rekeningnya gitu. Kalau kasur, TV apa itu saya lihat banyak yang sudah nggak bisa dipakai. Nah kayak gitu-gitu juga jaminan asuransinya siapa yang nanggung? Ketika selesai banjir, hari ini mereka harus beli kasur sendiri, beli TV sendiri, konslet. Bahkan kemarin saya miris Pak, mungkin nanti bisa ditampilkan Mas. Saya dikirimi video ada 2 orang anak kecil yang kehilangan sampai hari ini tempat tinggal dan tinggal di salah satu rumah penduduk. Miris Pak. Nah itu saya mencoba untuk mengetuk hati kita semua di sini agar kita lebih manusiawi dalam hal melaksanakan kegiatan. Jadi itu yang saya sampaikan. Mohon nanti ini saya kembalikan kepada Pak Ketua dulu untuk diarahkan. Yang jelas ini butuh win-win solusi Pak Ketua. Yang berikutnya nanti untuk BPN, sepadan sungai, perizinan dan sebagainya, kita akan melakukan rapat lanjutan karena ini bagian dari atensi yang serius menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Sebentar Bu, sebentar. Mohon maaf. Gini Pak, Sebentar, nanti jenengan kasih ruang waktu seluas-luasnya sudah. Sebentar Pak. Sebentar, saya ingin sidang. Oke, ini nyambung yang disampaikan juga dari Pak David. Ini soal hak jenengan kok Bu. Bentar Pak. Kalau saat Iya sebentar Bu, nanti sudah jenengan kasih, kami kasih waktu. Coba. Maksudnya begini, ini kan pelakunya kan PT nggak datang gitu Pak. Bisakah itu dilibatkan online gitu Pak? Oh jangan. Kita harus ada notulensi yang sah Bu. Percuma kalau nanti dia cuma hanya online PT 9 ini, tidak akan ada solusi Bu. Oke. Ini lembaga Bu. Lembaga yang resmi, kita bukan untuk main-main. Kita tidak untuk main-main, misalkan kita telepon kita PT nanti cuma jawab aja enggak. Jadi kita tentukan dulu Bu. Sebentar kita lanjutkan nanti rapat. Jadi nanti kami kasih ruang ya. Tadi dikasih ruang nggak bicara dengan Bu? Pokok dari pihak BTN yang disampaikan Pak David tadi beberapa hal bisa diberikan pencerahannya. Baik, terima kasih semuanya. Izin menyampaikan kami dari Bank BTN mewakili dari pimpinan yang sedang berhalangan hadir. Jadi kalau dari Bank BTN untuk kewajiban
kewajiban dari pihak debitur dengan bank itu sudah tertuang di perjanjian kredit ya Pak ya, untuk pembayaran angsuran dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, untuk proses dukungan KPR itu sudah kami proses verifikasi dari awal sejak dia dari PT 9 Bintang itu membuat atau mengajukan dukungan KPR, dan itu step by stepnya atau data-data kelengkapannya sudah sesuai Pak. Nah, kemudian tadi dibicarakan ada proses relaksasi ya Pak ya untuk dari warga yang terdampak banjir untuk pembayaran angsurannya. Mungkin ini kami sampaikan bahwa proses relaksasi yang ada di bank itu hanya terkait pada kredit-kredit yang menunggak atau restart namanya Pak ya. Jadi kalau untuk permohonan relaksasi untuk pembayaran angsuran karena terdampak banjir itu tidak ada. Begitu dari kami Pak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Artinya secara tegas aturan di BTN tidak bisa ada pengampunan kredit kepada teman-teman ini dengan kondisi sekarang. Ini saya butuh komentarnya OJK nanti ya. Berarti menurut kami ya sistem ini tidak manusiawi juga lah kira-kira. Orang banyak kira-kira dengan cewek manusia gitu. Yang mereka kredit kira-kira tidak bisa bayar ya sudah buat untuk bayar, kira-kira begitu juga ya kira-kira. Semua himbara begitu kan kira-kira? Izin Pak, kalau dengan kondisi seperti di Aceh itu mungkin ada kebijakan khusus yang harus dibicarakan dulu Pak dengan kantor pusat kami sebagai Bank BTN dengan pemerintah daerah setempat. Nah, apa bedanya Aceh dengan di Jember Bu? Hanya di sana skalanya jauh lebih besar, ini hanya 52 kakak. Kan itu masalahnya. Kalau sama butuh dibicarakan, makanya kami perintahkan kepada 9 Bintang kemarin untuk berkomunikasi dengan BTN, itu pun atas rekomendasi ketua OJK, ketua RI pada saat itu. Nah kalau kemudian sampai kaku-kakuan, ya mudah-mudahan sampai tidak lama-lama aja di Jember. BTN ditutup aja kalau memang tidak ada pengampunan pada hal yang sifatnya force majeure. Dan force majeure ini Bu, ya ini adalah force majeure yang dibuat kecelakaan yang disengaja karena tahu di situ ada siklus 40 tahunan yang akan banjir besar. Ya saya melihatnya juga perbankan ya, mungkin himbara juga yang lain sama mungkin ya, hanya melihat secara normatif saja. Oh bisa dirahasiakan kreditnya, risikonya, asuransinya, begitu mestinya. Ini yang jadi masukan kami, mohon disampaikan kepada pimpinan. Nanti juga Pak OJK ini tolong dijadikan catatan. Ya, kalau memang lokasi-lokasi itu tidak memungkinkan untuk dicairkan kredit, jangan kemudian dibuat alasan nantinya akan menyulitkan masyarakat. Zaman orang Jember bukan? Ya bukan orang Jember Pak. Nah, sampai nggak turun milik Bupati Jember, ngomong milik apa? Mereka jadi korban hari ini. Sampai besok selesai jabatan pulang selesai dengan Jember. Itu loh. Makanya kami minta nanti OJK, kami butuh rekomendasi kepada para himbara ini nanti, apa sih sebenarnya yang bisa meringankan beban teman-teman ini. Apa diijoli omae yang di situ ditinggal. Sampai kalau lihat rumahnya Bu, kalau dulu itu belinya berapa? 100 berapa juta? 125. Sama tak pacolnya tak tunggu 5 juta gak kira-kira. Kalau lihat di sana. Itu secara normatif dan manusiawi. Kalau kemudian kredit bank tidak bisa bertanggung jawab, tidak saling take and give di situ, ya ini kan berarti kan bank ini hanya boleh untung tok gitu loh Bu. Ikut untung akeh. Yang tidak untung mereka untung. Monggo Pak Adit mungkin bisa disampaikan pendapatnya untuk OJK. Sebentar Pak, sebelum OJK Pak David. Oh, iya. Bu BTN tadi mendengar sendiri keluhan dari warga. Dari PT 9 ini hanya memberikan 50 juta kepada 52 rumah yang terdampak. Dan mereka pastikan mereka tidak mau. Maksudnya begini loh Bu,
ini masih menjadi kewenangan Indonesia. PTN ini hidup juga di Indonesia. Kalau mereka, dengan mata saya sendiri tahu bahwa rumah dari mereka itu kemarin yang terdampak banjir luar biasa, bahkan ada yang roboh. Gak manusiawi juga kalau PT ini hanya memberikan 50 juta untuk 52 kakak. Bisa nggak BTN itu memfasilitasi? Misalkan ada salah satu warga atau beberapa warga ini yang memang mereka belum bisa membayar angsuran misalnya, jangan saklek aturan. Ini kebencanaan, kecuali memang rumahnya dilumpuhkan sendiri berbeda. Ini soal bencana. Bisa nggak kira-kira diberikan ini di depan mereka? Dipastikan diberikan mereka jika memang ada nanti belum ada solusi relokasi atau yang lain. Saat ini yang terjadi diberikan kemudahan dulu kepada mereka. Jadi jangan saklek, oh nggak bisa Pak seperti ini. Kasihan mereka ini juga warga kita. Dan dari segi keuntungan, bagaimana mengambil keuntungan lebih dulu? Ayolah, bisa nggak kira-kira itu dilakukan? Baik, Pak izin menyampaikan untuk proses dan kasus ini akan kami eskalasi ke kantor pusat karena kalau di cabang itu tidak ada kewenangan untuk memberikan keputusan yang diharapkan oleh teman-teman saat ini. Gitu Pak. Oke, kami akan mengundang nanti Bu, karena akan berkirim surat lagi menghadirkan lagi nanti. Tapi harus pimpinan yang hadir. Harus pimpinan yang hadir yang mengambil kebijakan. Sampaikan ini kepada pimpinan kalian. Kami akan menghadirkan anak-anak saja di sini. Jadi ambil keuntungan saja dari mereka, tapi tidak mau seperti ini lepas tanggung jawab, ya nggak bisa lah. Moga kepada OJK bisa memberikan ini Pak. Izin pimpinan Pak David, Pak Iman, Bapak Ibu dari warga Villa Indah Tegal Besar ya. Kita ini OJK memang baru pertama kali diajak untuk membahas permasalahan ini Pak. Terkait kenapa sih OJK diundang? Karena tadi disampaikan juga, karena kami tugasnya adalah mengawasi lembaga keuangan, salah satunya adalah perbankan. Nah, menyimak tadi arah pembicaraan, kalau kita lihat kan yang disampaikan Pak David juga sudah ada penegasan kira-kira ke depan dengan adanya banjir seperti ini, kemudian kan akan berdampak pada ekonomi warga. Ya kan? Kemampuan kelangsungan usaha, kalau misalnya punya usaha atau penghasilannya terganggu, lalu gimana berpikir untuk bayar angsuran. Nah sebenarnya Pak, di perbankan itu kami mengatur ada POJK tentang restrukturisasi. Nah restrukturisasi itu apa sih? Restrukturisasi kredit itu adalah kegiatan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan bank dalam rangka menjaga kelangsungan bayar dari si debitur dengan memperhatikan kondisi keuangan masing-masing individu. Nah tentu kalau kita lihat kebijakan restrukturisasi ini tidak akan sama di setiap bank. Nah nanti misalkan sebenarnya itu bisa langkah restrukturisasi, nanti langkahnya adalah debitur itu berkomunikasi langsung dengan pihak perbankan. Bank nanti akan melakukan analisa sejauh mana sih banjir ini berdampak pada masing-masing individu. Karena nggak akan bisa kita pungkiri juga, misalkan si A bisa direstrukturisasi, si B kok nggak bisa. Nah itu nanti hasilnya yang bisa menilai adalah bank itu sendiri. Nah OJK stand-nya seperti apa? Karena OJK ini adalah lembaga negara, jadi tidak bisa intervensi. Pokoknya bank kamu harus restrukturisasi si A atau si B, itu enggak. Tapi kita lihat secara wide bahwa ada permasalahan banjir, dampaknya tadi kan pendapatannya teralihkan, tadinya bisa buat bayar angsuran, ini buat makan aja untuk kebutuhan sehari-hari, bisa aja seperti itu Bapak Ibu. Nah tadi itu yang pertama ya, terkait restrukturisasi. Namun tadi yang disampaikan oleh Ibu juga dari BTN,
kewenangan restrukturisasi itu tiap bank juga beda. Ada yang di cabang, mungkin ada yang dinaikkan eskalasi ke kandir, bahwa nanti dari BTN juga harus aktif menyikapi hal ini. Yang ketiga, Bapak Ibu izin, tadi saya sempat dengar ya masalah opsi relokasi atau misalkan tukar jaminan. Nah, itu sebenarnya harus dari inisiatifnya developer dulu. Developernya mau seperti apa? Karena ini kaitannya dengan agunan kan. Kalau bank selama ini ketika memberikan kredit kepada masyarakat pasti sudah memastikan tuh dari A sampai Z. Karena itu kita atur ketat. Legalitasnya seperti apa? Tadi kan sudah disampaikan sama beberapa warga tadi, sertifikatnya ada. Bank itu sudah melihat, oh ini legalitasnya sudah ada, tapi tidak ada masalah hukum. Kemudian dinilai nih si calon debiturnya secara kelayakan usaha layak atau enggak diberikan kredit. Ketika diberikan kredit berarti kan nilai sudah layak. Nah, ketika ada permasalahan apakah bisa direlokasi, ya ini nanti developer dengan bank ini seperti apa, skemanya seperti apa. Jadi banyak opsi sebenarnya untuk menyikapi atau dalam mengatasi permasalahan ini, Bapak Ibu. Mungkin singkat itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak OJK. Pak Ketua RI kemarin pada RDP ini atensi Bu BPN ya, Bu BTN, bahwa yang disampaikan dari OJK itu tepat, benar. Tolong nanti bisa disampaikan ke pimpinan dan pimpinan akan kami undang nanti. Ke Pak Salam, Haji Salam, Ketua RI kemarin merekomendasikan untuk PT berkomunikasi dengan pihak perbankan. Tapi sejauh ini PT 9 Bintang Lestari ini tidak melaksanakan atau mengabaikan atau mereka mengabaikan yang menjadi rekomendasi RI. RI tentu malu dong kalau seperti ini. RI anak buah nakal dibiarkan. Ini menyangkut warga Pak Ketua RI. Jangan-jangan RI yang nakal-nakal bisa enggak kan Pak? Ini tolong Pak Ketua RI bisa mengambil sikap dengan fenomena yang ada saat ini, apalagi Pak Ketua RI tadi dari provinsi itu menyampaikan belum ada izin untuk penggunaan sepadan sungai. Atau memang ada sedikit pembiaran dari Rika ya? Monggo Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Komisi C, Mas Ardi, yang beliau ini luar biasa, banyak yang diberikan. Selamat juga untuk jabatan barunya ya.